Hai, Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar? Kita boleh jawab bersama Yesus. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Nah saudara, pagi hari ini kita bersyukur dapat bersama dalam ibadah online. Sekarang kita minggu ke-7 semasa PKP ini. Kita puji Tuhan karena Tuhan menyertai, Tuhan memimpin kita semua. Pagi pastor pun belajar banyak hal. Pastor agak kaku berkhotbah, tidak ada orang di depan, hanya istri yang mendengar atau anak, karena mereka yang ambil video saya. Nah pada pagi hari ini saya ingin membawa kita kembali kepada tema gereja kita, yaitu hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran. Nah, tema kita diambil daripada kitab Roma. Dan saya sudah khotbah pasal 1 sampai pasal yang ke-5, di mana pasal yang ke-6 istri saya yang khotbahkan, di mana ada 3 bahagian yang dia sentuh di sana. Dan saya harap kalian semua jemaat Tuhan masih ingat. Dan pada pagi hari ini saya ingin membawa kita pasal yang ke-7 daripada kitab Roma, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dan saya tidak membaca semua konteks pasal yang ke-7 karena terlalu banyak yang harus dibahas. Jadi saya hanya membawa kita 6 ayat pada pagi hari ini supaya membantu saya dan saudara mengerti apakah maksud firman Tuhan ini. Supaya kita tahu bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Baik, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mari saudara-saudari dimanapun Anda berada, mari kita membuka firman Tuhan, tenangkan diri, dan mari kita membaca firman Tuhan bersama. Saudara boleh mengiringi dalam pembacaan ini apabila saya membaca di sini. Mari kita lihat dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ayat 1 berbunyi demikian. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tolong setiap kami untuk memahami, mengerti firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap pribadi kami, jadilah guru kami, mengajar kami akan kebenaran-Mu ini, agar kami tidak hanya mendengarnya, tapi kami dapat merenungkannya, dan dia merasapi dalam hidup kami, sehingga hidup kami
diberikan kemerdekaan lewat firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, supaya menjadi saluran berkat buat kami pagi hari ini. Kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya katakan, amin. Amin. Baik, dalam bahagian pembacaan kita tadi, saya ingin membawa kita satu tema, orang Kristen dan hukum Taurat. Orang Kristen dan hukum Taurat. Karena apa yang kita baca dari pasal 7 ini, Paulus memberitahu kepada kita tentang hal hukum Taurat dan juga orang Kristen. Maka saya juga ingin pada pagi hari ini membawa kebenaran ini kepada kita semua, supaya kita mengerti apakah yang firman Tuhan ingin sampaikan, supaya kita tahu apakah kebenaran ini untuk saya dan saudara. Mari kita melihat apakah hubung kait antara orang Kristen dan juga hukum Taurat. Apakah hubung kait di antara orang Kristen dan hukum Taurat? Dan sebelum saya maju lebih jauh, saya ingin membawa saudara mengerti dulu. Mengerti, boleh ya? Mengerti seketika. Orang Kristen, kita disebut orang Kristen pada waktu pelayanan Paulus di Kisah Rasul di Antioquia. Kita disebut orang Kristen yang dipanggil pengikut Yesus. Dan dari situ kita mulai dipanggil orang Kristen. Dan ini sudah berlaku selepas kematian Tuhan Yesus. Dan bagaimana pula dengan hukum Taurat? Hukum Taurat diberi pada masa zaman Musa. Pada waktu Musa memimpin umat Israel keluar daripada Mesir selama 400 tahun. Dan selepas itu Tuhan memberi hukum Taurat kepada Musa. Dan hukum Taurat ini diberikan Tuhan kepada umat Israel, supaya mereka hidup sesuai dengan hukum Taurat ini. Karena hukum Taurat ini adalah hukum yang mengikat setiap orang Israel, supaya mereka hidup berkenan kepada Allah. Jadi, hukum Taurat ini adalah untuk orang Israel dan orang Yahudi. Tetapi orang Kristen, kita dan saya, apakah hubung kaitnya dengan kita? Kita akan pelajari bersama pada pagi hari ini. Dan saya berharap Anda membuka telinga dengan baik dan buka mata rohani saudara, supaya mengerti firman Tuhan ini. Nah, kalau kita melihat Paulus menjelaskan kepada kita, dalam firman ini sangat jelas. Ayat pertama Paulus sudah menjelaskan kepada siapa firman Tuhan ini ditujukan. Mari kita lihat ayat yang pertama. Ayat pertama berbunyi demikian. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Sekali lagi, ayat 1, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Paulus sedang berbicara karena Paulus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Adakah dia orang Yahudi atau bukan Yahudi? Termasuk saudara dan saya yang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Surat ini Paulus ingin tujukan kepada kita, supaya kita tahu. Dia katakan di sini, kenapa? Sebab dia kata ayat ini, sebab aku berbicara kepada saya dan orang Kristen itu yang disebut orang Kristen, mengetahui hukum. Mengetahui hukum, yaitu hukum Taurat, mengetahui. Berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum itu, berarti mereka tahu tentang hukum itu. Bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Paulus ingin memberitahu kepada orang Kristen yang ada di Rom bahwa hukum itu berkuasa selama orang itu masih hidup. Hukum Taurat itu. Oleh itu Paulus ingin membawa kita, menjelaskan kepada kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang ada di Roma dan kita yang pada waktu ini, supaya mengerti apakah hubung kait antara hukum Taurat dengan kita, supaya kita tidak keliru dengan hal ini. Jadi jelas saudara, surat ini ditujukan kepada kita.
yaitu orang-orang Kristen. Kalau kita lihat ayat yang kedua, poin yang kedua, Paulus ingin membawa kita, dia memberi contoh dengan jelas kepada kita. Ayat yang kedua dan ketiga, yaitu contoh mengenai hubungan suami istri. Kita lihat ayat yang kedua, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Nah, Paulus berbicara kepada kita di sini, sebab dia kata, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Nah, ini hukum. Suami istri itu terikat. Bagi kita, suami dan istri itu terikat. Selagi kita sebagai suami istri, kita terikat dengan hukum sebagai suami dan istri. Kita tidak boleh lepas daripada hukum itu. Paulus ingin memberitahu itu, kita terikat dengan hukum itu. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, untuk kita sekarang, apabila antara kita, mau suami atau istri mati, apa yang berlaku? Bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Berarti apabila suami atau istri kita mati, Paulus ingin memberitahu kita, maka hukum itu tidak lagi mengikat dia. Kita terlepas daripada hukum itu. Betul saudara? Ya. Karena kalau dia sudah mati, kita tidak lagi terikat sebagai suami istri. Karena si istri kita sudah mati, macam mana lagi kita terikat dengan dia? Dia sudah menjadi mayat. Kalau suaminya sudah mati, sama. Si istri juga tidak lagi terikat kepada suaminya karena ia sudah mati. Paulus ingin membawa kita tentang kuasa hukum ini supaya mereka mengerti, supaya orang Kristen itu mengerti tentang kuasa hukum itu terhadap hidup seseorang itu. Dia membawa sebenarnya hukum Taurat itu kepada hidup kita. Dan kita lihat di sini ayat yang ketiga. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukan lagi berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah saudara, ini adalah penjelasan yang Paulus beritahu kepada kita. Dia memberitahu kita apabila si suami atau si istri mati, kuasa hukum ke dalam hidup si suami dan istri itu tidak lagi mengambil tempat dalam dirinya, sehingga dia bebas daripada kuasa atau hukum itu dalam dirinya. Ini adalah ada hukum kaitnya di dalam di dalam ayat yang seterusnya. Paulus ingin membawa kita untuk mengerti agar kita tidak keliru bahwa kuasa hukum itu terikat selama ia hidup. Tapi kalau salah satu sudah mati, berarti ia tidak lagi mengikat. Karena hukum itu tidak lagi berfungsi dalam hidup kita. Kalau salah satu di antara kita sudah mati. Poin yang ketiga, hukum Taurat dan Tuhan Yesus, ayat yang keempat. Nah, apakah hubung kait di antara orang Kristen dan hukum Taurat? Yang keempat, ayat yang keempat adalah hukum Taurat dan Yesus Kristus. Ayat yang keempat berbunyi demikian. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Kalau kita lihat di sini, sebab itu saudara-saudaraku, kita yang sudah menjadi orang percaya, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu dan saya sudah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Ini kan ada hubung kait di yang awal tadi. Kita sudah mati. Kita sudah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Ini memberitahu kita punya hubungan dengan hukum Taurat itu sudah mati. Tidak lagi, hukum Taurat itu tidak lagi berkuasa atas kita. Karena Yesus sudah menggenapinya. Yesus sudah menggenapinya. Jadi kita sudah mati. Kita sudah mati bagi hukum Taurat.
oleh tubuh Kristus. Kita sudah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Yesus sudah menggenapinya bagi kita. Supaya kamu menjadi milik orang lain. Kita yang sudah mati bagi hukum Taurat itu, kita tidak lagi menjadi milik hukum Taurat. Karena dia sudah mati. Tapi kita milik orang lain. Siapa dia? Yaitu milik dia, yaitu Tuhan Yesus. Yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Agar kita berbuah bagi Allah. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat yang seperti saya katakan tadi. Kita sudah mati bagi hukum Taurat oleh Yesus Kristus. Sekarang kita milik Yesus. Dan agar kita berbuah bagi Allah. Sekarang kita tidak lagi berbuah bagi hukum Taurat, tapi kita berbuah bagi Allah melalui kuasa Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kita yang memperbaharui kita. Bagian yang keempat, ayat yang kelima, berbicara mengenai hukum Taurat. Paulus memberitahu kepada orang Kristen yang ada di Roma, dia memberitahu bahwa hukum Taurat itu, apakah fungsi hukum Taurat dalam hidup orang Kristen itu? Kalau kita lihat di sini ayat 5, saudara-saudari boleh melihatnya. Ayat 5, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Di sini berbicara bahwa hukum Taurat itu yang merangsang kita, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuat bagi maut. Nah, jadi hukum Taurat itu diberikan kepada umat Israel supaya mereka hidup menyenangkan hati Allah, berkenan kepada Allah. Tetapi apabila mereka gagal mentaati hukum Taurat, mereka ada hukuman, yaitu kematian. Dan tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Hanya satu, kematian. Oleh itu, tidak ada seorang pun yang dalam mentaati hukum Taurat, ia hanya buat yang satu, yang 9 dia tinggalkan. Tidak boleh. Ia harus melakukannya sepenuhnya. Kalau kita lihat di sini, hukum Taurat itu merangsang, memimpin kita. Kenapa? Sebab di saat kita dipimpin, dikuasai oleh hukum ini, kita berusaha untuk hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Tapi ternyata kita bertentangan. Hidup manusiawi kita lain. Kita tak boleh buat pun yang baik. Saya bagi satu contoh bahwa kita kembali kepada zaman kita baru menjadi orang percaya. Pada waktu kita baru percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita betul-betul disentuh, dijamah Tuhan. Wah, pada waktu itu saudara, kita betul-betul rindu untuk mengenal Tuhan dan mau hidup seperti yang Tuhan inginkan. Wah, kita berusaha untuk menggali, membaca firman Tuhan dan mengerti apakah yang perlu kita lakukan. Dan banyak orang berusaha untuk hidup kudus dan berkenan kepada orang, kepada Tuhan. Tapi apa yang berlaku? Setelah beberapa tahun berusaha dan berusaha, wow, hidupnya semakin tidak dapat melakukan, dia tidak dapat melakukan kebenaran-kebenaran itu. Dia tidak dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan dia. Sehingga ia merasa, wow, saya tidak layak, saya tidak berkenan kepada Tuhan karena saya tidak dapat melakukan hal ini. Nah saudara, hukum Taurat itu memimpin kita, merangsang kita untuk melihat kegagalan dan kelemahan kita. Karena kita tidak mampu melakukan yang baik. Dan saya harap kita mengerti, semakin kita mau melakukannya, semakin kita rasa tertuduh.
Karena kita tidak mampu melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Itulah hukum Taurat dalam hidup saya dan saudara. Sehingga di saat itu menguasai hidup kita. Kita rasa tidak mampu dan tidak layak. Kita rasa diri kita berdosa dan tidak lagi berguna. Sehingga apa yang kita buat dosa lebih teruk lagi, saudara. Bagian yang ke-6, ayat yang ke-6, bagian yang ke-5. Apakah hukum Taurat orang Kristen dan hukum Taurat? Yang ke-6, ayat yang ke-6. Kita bebas daripada hukum Taurat. Ini yang kita mau dengar. Kita bebas dari hukum Taurat. Ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Wow, haleluya. Sebab kita telah mati bagi dia. Kita telah mati bagi hukum Taurat yang mengurung kita. Hukum Taurat itu mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Ayat 6 ini berbicara kepada kita. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kita bebas dari hukum Taurat. Kita tidak lagi diikat oleh hukum Taurat itu. Kita sudah dibebaskan daripada hukum itu. Karena kita sudah mati bagi hukum Taurat oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dia sudah menggenapinya untuk saya dan saudara. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia juga sudah melakukan hal yang sama. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang hidup kita bebas daripada hukum Taurat. Kita tidak lagi terikat di bawah hukum Taurat. Jadi pastor, macam mana sekarang? Adakah saya ini bebas? Saya boleh buat apa-apa saja? Oh tidak. Tidak. Kita bebas dari hukum Taurat bukan berarti kita bebas dari hukum. Tuhan mau kita hidup di dalam roh. Dia katakan tadi, ayat yang ke-6 ini, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan yang baru menurut roh, bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi Tuhan mau kita sekarang dipimpin sebagai orang percaya, orang Kristen, orang yang ada di Roma, dan kita yang ada di sini. Kita tidak lagi di bawah kangkangan atau di bawah cengkeraman hukum. Barulah kita harus buat ini dan buat itu untuk melakukan pelayanan kita. Tapi kita sekarang dipimpin oleh Roh Allah di dalam kita. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Kasih karunia Allah memimpin kita. Roh Allah memimpin kita untuk melakukan, untuk melayani Dia. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Roh Tuhanlah yang memimpin kita. So saya boleh berbicara di sini bahwa kita hidup bukan mengandalkan lagi perbuatan karena ketaatan kepada hukum Taurat, tetapi di bawah Roh Kudus Tuhan yang mengandalkan, yang percaya dan mengharapkan Tuhan. Hidup saudara tidak akan sama jika saudara mendengar firman ini. Karena apabila kita hidup di bawah hukum Taurat, kita melakukan kekristenan, kita melakukan mentaati hukum Taurat, kita kaku dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi jika kita hidup di bawah pimpinan Roh Allah, hidup kita akan melihat, hidup kita akan merasa kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita hari demi hari. Sehingga penerapan pada hari ini untuk kita semua,
Kita sebagai orang percaya tidak lagi dikuasai oleh hukum Taurat. Saya harap kita mengerti. Tetapi kita dikuasai oleh Roh Kudus. Semoga firman ini dapat menolong saya dan saudara untuk melihat kehidupan kekristenan saudara, supaya kehidupan kekristenan kita benar-benar di bawah kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman. Berbicaralah kepada setiap kami, agar kebenaran-Mu ini Tuhan melepaskan, membebaskan kami yang mungkin selama ini terikat kehidupan kekristenan kami dengan melakukan hukum Taurat-Mu. Tapi biarlah kami pada hari ini diberikan cahaya terang-Mu, bahwa pada waktu ini kami perlu hidup di bawah pimpinan Roh-Mu yang memimpin kami kepada kebenaran dan yang membawa kami kepada kebenaran Allah, yang membuat kami tahu bahwa kami tidak mengandalkan perbuatan, kekuatan kami, tapi kami mengandalkan kepada Roh Allah yang memimpin, yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati setiap kami, supaya firman-Mu Tuhan mengubah hidup kami. Kami menerima semua ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.